Kita akan sama-sama mendengarkan dari keynote speaker kita yang sangat luar biasa sekali kita tunggu-tunggu. Dan langsung saja kepada Bapak Ospin Sembiring selaku Director of Operation PT Agrinas Palma Nusantara. Kepada Bapak kami persilahkan berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Bapak Ospin Sembiring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat karunia dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam acara seminar sehari untuk bertukar pikiran, sharing masalah PKS yang ada di seluruh Indonesia. Selawat dan salam juga kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat sapaannya di kemudian hari. Yang saya hormati Pak Bonar Saragih. Jadi kalau di kantor itu Bapak Ibu sekalian ada staf ahli. Jadi kalau Pak Bonar ini udah koordinator staf ahli, singkatannya itu Korsahli, gitu nggak salah sawit ini. Lalu Bapak Ibu sekalian yang sehari-hari bergelut di bidang PKS di manapun berada di seluruh Indonesia ini. Karena rendemen itu diciptakan di kebun, tapi PKS tidak kalah pentingnya untuk menjaga losis sehingga produktivitas kita terjaga. Kalau dulu di perusahaan itu terpisah antara pabrik dan PKS, masing-masing mencari prestasi, di kebunnya cari protas TBS, sehingga CPO per hektarnya susah kali terjadi. Jadi pengalaman saya dulu waktu sebagai asisten updealing itu sering tidak sejalan dengan PKS. Alhamdulillah belakangan ini KPI direksi itu udah kita satukan CPO per hektar sehingga antara tanaman dan PKS itu udah bekerja sama dengan baik. Ini gambaran di PTP saat ini. Silakan Ganda. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian selama ini mendengar PT Agrinas ini salah satu BUMN yang baru lahir tapi udah disuruh berlari. Kenapa? Sampai saat ini kita telah memiliki 17 pabrik dan ratusan ribu lahan sawit yang mendadak. Saya salah satunya tim di dalamnya. Sampai ini hari memang sedikit merasa kewalahan gitu. Walaupun kita udah bermain di bisnis sawit ini hampir 30 tahun ya Pak Bonar. Tapi dengan situasi penyerahan yang luar biasa, kita harus mampu. Insya Allah minggu depan kita dapat penyerahan lahan lagi di 400.000 hektar. Jadi saya coba memperkenalkan gimana BUMN yang baru dibentuk yang namanya Agrinas Palma Nusantara. Peluangnya sangat besar kepada Bapak Ibu sekalian, mitra rekanan yang bermain di bisnis sawit. Agrinas ini ada terbagi 3. Agrinas Palma Nusantara ini bergerak untuk swasembada energi. Lalu yang kedua Agrinas Pangan, ini untuk swasembada pangan. Lalu yang ketiga nanti Agrinas Jaladri, ini yang khusus ngurus bagian perikanan. Kalau istilah Pak Presiden, semua tugas di kabinet ini saya bagi habis kepada menteri-menteri kecuali ketahanan pangan. Jadi kita juga di bawah beliau langsung. Gitu. Lalu salah satu misi dari Astra Cita Bapak Presiden, kalau dulu masing-masing ke periode presiden kan punya program masing-masing. Kalau
Pak Prabowo terkenal dengan asta-citanya. Pertama, ketahanan energi nasional melalui pengembangan bioenergi. Ini yang diserahin ke Agrinas Palma Nusantara. Jadi program kita ke depannya nanti B40, B50 dan refinery minyak goreng. Dan tugas tambahan bahwa kita memang nanti jadi pemasok daging di 70.000 KUD merah putih. Sehingga kita kerjasama dengan EPB itu menyediakan protein hewani. Jadi nanti di dalam 1 hektar kebun sawit kita akan piara lembu 1 ekor. Sehingga kalau nanti kita program ke depannya 4,3 juta hektar, kita akan piara lembu 4,3 juta ekor. Ini program kita ke depannya. Lalu masalah ketahanan penerimaan negara lewat hilirisasi kelapa sawit. Jadi lahan kita nanti menyebar dari Pulau Sumatera, Kalimantan sampai ke Papua. Sumber lahan kita ada 3. Pertama yang kasus TPPU, kedua penertiban Satgas PKH, penertiban kawasan hutan, dan yang ketiga kita akan membuat kebun baru di Bogendigul, Papua, seluas 400.000 hektar. Sekarang lagi proses pelepasan kawasan hutannya. Tapi di RJPP kita itu nanti di 2029. Makanya saya bilang bagi Bapak Ibu sekalian yang pemain-pemain pabrik juga peluangnya masih besar. Tapi sampai ini hari memang dari Danantara yang 40T belum dikucurkan, sehingga kita memang masih menunda investasi yang ada. Lalu kita cerita visi dari Agrinas ini bahwa menjadi perusahaan kontribusi utama energi baru dan terbarukan dalam mewujudkan swasembada energi nasional. Lalu misinya ada 5, sama seperti perusahaan-perusahaan lain, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, GCG dan profesional. Lalu yang kedua, mengembangkan sumber daya SDM yang berkarakter patriot, pluralisme, berintegrasi dan loyalitas tinggi. Yang ketiga, menjalankan praktek pengelolaan perkebunan yang good agriculture practice secara efektif, efisien, transparan dan berkelanjutan. Yang keempat, intensif melaksanakan riset, variasi produk, turunan, hilirisasi dan pengembangan bisnis perusahaan dengan mengedepankan aspek lingkungan. Lalu yang kelima, meningkatkan produktivitas dan kualitas produk perkebunan yang memberikan nilai tambah bagi negara serta berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, bahwa proses penyerahan lahan itu diawali dengan di tanggal 10 Maret 2025 ini. Saya bergabung di Agrinas itu tanggal 11. Saya hari Senin penyerahan lahan, saya gabung hari Selasa. Jadi prosesnya di tahap pertama itu ada 221.000 hektar. Bapak Ibu sekalian bayangi bahwa tiba-tiba perusahaan yang baru lahir dapat lahan 221.000 di 2 provinsi, Riau dan Kalimantan Barat. Lalu yang kedua itu ini kita kerjasama mappingnya dengan PAMKO saat itu. Kita libatkan seluruh teman-teman di PAMKO, kita bentuk 15 tim untuk penyerahan tahap kedua. Itu 216.977,75 hektar, terdiri dari 109 perusahaan. Ini menyebar di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Jadi di Sumatera ada 5 provinsi dan di Kalimantan itu ada 4 provinsi menyebar. Lalu di tahap ketiga ini ada di Sumatera Utara sekitar 47.000 hektar. Dari sekian banyak areal ini kita sekarang memiliki 17 pabrik
17 pabrik, di Riau ada 8 unit, di Kalimantan Barat ada 6 unit, dan di Sumatera Utara ada 3 unit. Cuman Bapak Ibu sekalian, standar pabrik kita memang belum sesuai dengan yang kita harapkan. Masih banyak perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan sehingga ke depannya perusahaan ini jauh lebih sehat dibandingkan saat ini. Ini sebagai gambaran bahwa Agrinas Palma. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian bertanya kepada saya, ini gimana kriteria-kriterianya lahan-lahan yang diserahkan ke Agrinas ini, kita hanya nerima nih Bapak Ibu sekalian. Semuanya tergantung di Satgas PKH. Jadi Satgas PKH itu ada 4. Ada Pokja A, Pokja B, Pokja C, Pokja D. Pokja A itu validasi data. Jadi kita validasi data, lalu Satgas B-nya penguasaan fisik di lapangan, inilah yang masang pelang-pelang di lapangan. Baru ada Pokja C-nya, itu setelah pasang pelang dikasih surat, baru verifikasi data ulang gitu. Jadi kalau perusahaannya lengkap, itu banyak juga yang kita kembalikan gitu. Contoh Wilmar Group di Sumatera Barat ya. Wilmar Group di Sumatera Barat tuh dari 9.000 itu tinggal sekian ratus saja yang terakhir disita gitu. Kenapa? Karena bisa membuktikan bahwa legalitas dia itu benar gitu. Kenapa posisi sekarang beda sama zaman Pak Jokowi? Padahal ini Satgas ini waktu itu udah terbentuk gitu. Istilahnya namanya waktu itu kalau nggak salah saya Satgas Merah Putih yang di bawah Pak Luhut. Karena dulu dihimbau. Owner-ownernya nggak mau datang. Kalau sekarang langsung dipasang pelang, ownernya datang. Itu aja perbedaannya sih. Jadi begitu pasang pelang, owner datang, baru tunjukkan bukti-buktinya gitu. Jadi itu gambaran Agrinas. Memang banyak sih yang negatif mengenai Agrinas ini gitu. Tapi itu perlu kita klarifikasi bahwa salah satu BUMN yang mengurus perkebunan ini selain PTP itu Agrinas. Dan kita terbuka untuk diskusi, terbuka untuk cari jalan keluar gitu. Karena kita juga mendapat penugasan dari negara. Kalau negara bilang kembalikan, kita kembalikan. Kalau negara bilang bagikan untuk rakyat, kita bagikan. Gitu. Banyak program-program yang akan memang kita lakukan di Agrinas Palma Nusantara ini. Saya rasa selamat mengikuti seminar. Mudah-mudahan setelah selesai acara ini, pertemanan kita, persahabatan kita, persaudaraan kita bertambah, ilmu kita juga bertambah. Jarang-jarang kita bisa ketemu di sini. Saya sama Pak Wonar ini udah lama satu grup, tapi ketemu langsung baru ini hari gitu. Jadi kalau melihat pengalaman ini kelihatan usianya udah lanjut gitu, tapi begitu makanya saya bilang, waduh Bang makin muda aja Bang, saya bilang tadi di pintu gitu. Karena status koordinator staf ahli ini kan luar biasa sebenarnya di pabrik ini. Saya rasa itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ospin Sembiring atas materi yang disampaikan dan sambutannya.